sudah saya jelaskan sampai mana terakhir ya? Terakhir sampai mana terakhir kemarin hari Selasa? Contoh soal kemarin. Oke, contoh soal yang apa? Safa. Contoh soal yang 10.3 strip 1. Oke, contoh soal itu tentang apa? Ayo, kemarin. Kontak tahap kesetimbangan. Nah, terus yang bagaimana? Kan ada yang single stage, ada yang multiple stage, yang mana? Untuk yang single stage. Oke, single stage ya. Kemudian kalau tidak salah kemarin tak kasih soal 10.31 udah dikerjakan atau belum? Sudah nyoba, Pak. Tapi hasilnya gimana, Luciana? Kalau saya untuk XA-nya itu berbeda jauh dengan yang di kunci yang di soal itu, Pak. Tapi untuk yang YA sama L1 V1 itu hampir sama. Oke, yang jadi pertanyaan saya, dapat nilai konstanta Henry-nya dari mana? Itu saya lihatnya di itu Pak, contoh soal. Bentar Pak. Contoh soal itu kebetulan konstanta Henry-nya itu pada suhu 293. Jadi untuk yang apa itu konstanta Henry-nya itu 0,142 kali 10 pangkat 4 atm per mol fraksi. Betul gitu tak? Sistemnya apa dulu, Luciana? Kan SO2 air kan? Iya. Ya. Nah, sebenarnya kita pakai yang ini di dalam Genkoplis ya, itu kan dicontoh, bukan contoh soal ya. Tapi di dalam teori yang sebelumnya contoh soal itu kan ada grafik yang ini gitu ya, saya tunjukkan sekarang itu ya, yang saya share screen. Nah, itu kan ada hubungan antara XA dengan PA. Nah, PA sama XA itu kan dihubungkan dengan H ini kan, ada konstanta H-nya ini. Nah, nilainya berapa? PA sama dengan 29,6 dikali XA. Berarti pakai ini, sebenarnya pakai ini aja. Jadi Anda pakai korelasi ini sudah ketemu nanti. Itu untuk membuat ya apa namanya? Ya untuk mencari nilainya dari ini gitu ya. Jadi nilai hanya pakai persamaan ini gitu. Walaupun di lampirannya ada, itu bisa pakai ini gitu. Nah, kan ini bisa kita pakai persamaan ini. Nah, itu ya. Jadi kuncinya untuk menyelesaikan soal di 10.31 soal ya, bukan contoh soal. Itu ya pakai persamaan ini Henry Law. Tapi kalau seandainya kita di dalam nanti mengerjakan soal kalian cari tidak ada gitu ya data-datanya, ya data itu mungkin di contoh-contoh sebelumnya, contoh soal sebelumnya ada atau mungkin apa ya di appendix A3 ada ya dipakai yang itu gitu ya. Jadi kita untuk data H itu bisa pakai data sebelumnya gitu ya. Hanya kemudian selama syaratnya adalah komponennya sama, sistemnya sama gitu. Nah, untuk ini adalah SO2 air. Sebagai ini ya, itu bisa seperti itu. Atau mungkin seperti Luciana tadi pakai data soal-soal yang lain gitu ya. Makanya tadi kenapa kok ada penyimpangan gitu tidak sama karena ya dia dipakai untuk data yang lain gitu ya. Mungkin itu. Jadi itu kuncinya adalah seperti itu untuk mengerjakan soal 10.31. Oke, nanti akan saya lakukan latihan lagi dan saya pastikan kalian bisa ya insya Allah minggu depan gitu ya, hari Selasa itu kita latihan karena ini saya tuntaskan dulu semua materi tersebut tentang absorpsi. Kita akan fokus latihan baru masuk ke materi yang selanjutnya gitu ya, topik pemisahan yang selanjutnya bisa distilasi
dan juga ekstraksi. Oke, kalau dari yang sudah kita bahas gitu ya, hari Selasa kemarin, kesimpulan apa yang bisa kita ambil dari contoh soal 10.31 ini kan, equilibrium stage, jadi kesetimbangan stage untuk kontak CO2 dan air gitu ya, CO2 dan air. Ini apa yang bisa Anda simpulkan di sini? Ayo, kemarin sudah tak jelaskan. Ya. Apa yang bisa disimpulkan apa? Silakan estetika. Menjawab. Jika prosesnya sempurna, harusnya yang YA1 itu kurang dari XA1. Oke. Atau secara gampangnya gampang-gampangan, nggak usah pakai XA1, YA1 dan lain-lain ya. Secara umum lah. Kalau ada aliran masuk mengandung sekian, maka keluarnya ya apa kesimpulannya dengan proses absorpsi. Gimana? Estetika bisa enggak itu atau yang lain? Silakan. Ayo, ya apa wingi tak jelaskan loh ya. Gimana, ayo. Izin menjawab, Pak. Resmanda. Iya, kalau kemarin sih, kalau nggak salah, dapat disimpulkan kalau di contoh soal itu perlu ada proses lagi. Karena YA1 yang dihasilkan itu masih kayak sama gitu Pak, kayak sama yang awal. Jadi kalau yang bagusnya itu YA1-nya itu kecil, kalau bisa itu sama dengan 0. Dan XA1-nya itu sama dengan 0,2. Karena YA2-nya harus diserap secara optimal. Gitu. Ya, oke, sudah betul itu ya. Jadi saya jelaskan lagi untuk semuanya gitu ya. Jadi contoh soal yang tadi, contoh soal yang sebelumnya kita sudah bahas hari Selasa kemarin, itu untuk single stage ya. Jadi kontak absorpsi yang kondisinya satu tahap. Ya, stage itu tahap. Nanti stage itu kita relevansikan dengan yang namanya tray atau plate kalau kita pakai kolom absorpsi gitu ya. Jadi kita sekarang bicara dulu tentang stage gitu ya, tahapan atau proses kontaknya. Itu dikontakkan berapa kali gitu ya, atau diabsorpsi berapa kali gitu. Nah, di contoh soal tersebut itu 1 kali. Maksudnya 1 kali itu ya ada aliran masuk gitu ya berupa fase liquid dan fase gas masuk. Kemudian dia masuk ke dalam yang kita simpulkan kotak itu kan, itu proses absorpsi 1 tahap. Maka di dalam kotak itu terjadilah dia proses absorpsi. Ya sekali aja dia kontak di situ. Kemudian kalau ada 2 aliran masuk ya dengan arah berlawanan, counter current, kemudian maka ada juga aliran yang pasti aliran keluar gitu ya, atau aliran produknya. Ya, produknya berupa apa? Ya, kalau di fase gas ya berarti gas yang keluar, fase liquid ya berarti liquid yang sudah menyerap. Ya, liquid yang sudah menyerap fase gas yang menjadi target kita. Karena gas ini masuknya adalah kondisinya campuran. Ya, kalau di contoh soal itu kan apa? CO2 dan udara. Kalau di contoh soal, bukan di contoh soal ya, di soal yang 10.31, ini sistemnya adalah apa? SO2. Ya, dia ada di udara dan ingin kita absorb SO2-nya menggunakan air. Ya, jadi targetnya kalau di contoh soal itu kita menyerap CO2, kalau di soal itu menyerap SO2. Nah, otomatis keluarnya yang fase liquid
itu kita harapkan sebanyak mungkin ya fase gas yang menjadi target yang akan kita serap, entah itu CO2 maupun SO2, sebanyak mungkin ya fase liquid keluarnya, outputannya fase liquid atau solvent atau absorben gitu kan yang digunakan untuk menyerap, itu keluarnya itu diharapkan mengandung komponen gas yang terserap itu sebanyak mungkin. Ya, sedangkan di fase gas yang keluar, karena dia sudah terserap oleh penyerap gitu kan, oleh pelarut, gitu, oleh solvent, maka ya harapannya keluarnya itu kecil. Bahkan kalau bisa 0 gitu ya, tidak ada lagi yang tersisa di fase gas. Kandungan komponen yang kita pisahkan atau kita ambil itu sudah tidak ada. Berarti kalau tadi ada CO2 atau SO2, maka CO2 dan SO2 yang ada di aliran gas masuk, keluarnya itu harapannya kecil sekali, bahkan kalau bisa tidak ada. Sampai sini bisa dipahami, jadi arahnya ke sana ya tujuannya itu. Jadi proses absorpsi kan penyerapan fase gas menggunakan pelarutnya fase liquid. Terjadi proses difusi dari fase gas ke fase liquid gitu kan. Jadi komponen yang ada di fase gas dia berpindah ke fase liquid. Nah, itu prosesnya seperti itu. Nah, kemudian di dalam contoh soal 1031, contoh soal yang tadi ya, itu memperlihatkan bahwa ya, gas masuk dan gas keluar itu tidak ada bedanya kandungan CO2, CO2-nya gitu ya. Artinya apa? Kalau di contoh soal itu CO2-nya masuknya 0,2 gitu ya, kita sebagai contoh, keluarnya juga 0,2. Sedangkan kandungan CO2 yang ada di liquid yang keluar itu kecil sekali, 0,00 sekian gitu kan. Ya itu boleh dikatakan kalau 0,000 ya anggap aja 0, tidak ada yang terserap. Ya, jadi contoh soal 1031 itu membuktikan bahwa proses absorpsi single stage itu kurang efisien. Sehingga perlu dilakukan ya proses lagi tambahan. Jadi outputnya fase gas tadi itu ya, yang gas campuran dari satu stage itu dimasukkan lagi ke proses absorpsi berikutnya. Disirkulasi terus sampai nantinya ya sesuai yang kita inginkan. Ya, gas keluarnya itu kandungan CO2-nya kecil, yang ada di fase liquid larutannya itu kandungan CO2-nya makin lama makin banyak. Ya diasumsikan dia sudah bisa menyerap maksimum. Nah, seperti itu. Bisa dibayangkan kira-kira apa yang saya jelaskan? Bisa, Pak. Bisa apa enggak bisa? Apa bingung? Bilang loh ya, bingung loh ya. Nanti jangan dipaksakan. Ayo tak pastikan dulu kalian benar ngerti apa enggak. Ayo, tak tanya enggak ngerti. Gimana? Kalau ada yang belum paham silakan ditanyakan lagi. Sebelum saya masuk yang ke multiple stage. Paham? Ya apa? Nah, jadi contoh soal ini membuktikan ya bahwa masuknya itu kandungan CO2-nya ini adalah IA2-nya 0,2, keluarnya gitu kan IA1, keluarnya kan IA1 ya. IA1 ketemunya 0,2. Ya, jadi ini membuktikan
bahwa tidak ada penyerapan atau kecil sekali penyerapannya. Ya, yang diharapkan nilai XA1 ini, ya, nilai XA1 ini itu nilainya bukan sekian ya, 1,4 kali 10 pangkat min 4 ya, 0,000141 itu ya. Jadi ini kecil sekali. Ya, boleh dikatakan tadi saya bilang ya, dianggap 0, tidak ada yang terserap. Ini harapannya XA1 kalau tadi di YA2 ini ada 0,2, maka XA1 itu harusnya kalau dia prosesnya berjalan dengan baik sekali, sempurna, penyerapannya 100%, maka di sini akan ada nilai 0,2, CU2 yang terserap. Nah, ini kan CU2-nya 0,2. Nah, ini terserap. Oke, sekarang saya lanjutkan lagi gitu ya. Kalau sekarang single stage itu ternyata tidak efektif, ya, dengan satu kali penyerapan gitu kan, tidak dilakukan proses pengulangan atau siklus gitu. Nah, sekarang tugas kita adalah mencari bagaimana yang masuk 0,2 ini supaya bisa semuanya nanti terserap ya di XA1. Ini 0,2. Semuanya seperti itu. Jadi berapa kali harus kita lakukan penyerapan? Tetap kita juga harus cek keluarnya berapa. Ya, YA1-nya kita cek. Otomatis kalau di sini yang terserap semakin banyak gitu ya, maka di sini juga akan semakin kecil ya. Jadi kelihatan bahwa ya kalau semakin banyak yang terserap oleh fase liquid oleh pelarut, maka yang dikeluarannya fase gas, outputannya fase gas ya pasti akan bukan 0,2 lagi, dia nanti bisa 0,1, 0,05. Nah gitu, itu indikasinya seperti itu. Jadi ada dua indikator yang menunjukkan bahwa proses absorpsi itu berjalan baik atau tidak adalah dia dari nilai YA1 dan XA1. Nah, kalau dalam proses neraca massa kan ya massa masuk gitu kan dikurangi itu sama dengan massa outnya kan, massa keluarnya dikurangi atau ditambah akumulasi. Nah, kalau untuk tahu berapa yang terakumulasi kan berarti ya harus kita balik aja kan, massa masuk dikurangi massa keluar maka selisihnya itu yang terakumulasi. Ini sama, anggap aja XA1 ini terakumulasi, terserap. Nah, berarti antara masuk dan keluar di fase gas itu pasti ada beda. Nah, itu bayangannya seperti itu, prinsip neraca massa DA3. Nah, kembali lagi ke sana bahwa ya ini berarti harus kita tentukan ya berapa kita nanti harus bisa melakukan penyerapan proses absorpsi sebaik mungkin gitu kan. Nah, ini yang dinamakan nanti dalam proses multiple stage. Ya. Counter current, alirannya counter current, multiple contact stage. Nah, jadi kita buat bertahap. Nah, gambarnya nanti sebenarnya bukan satu blok kotak tadi ya, tapi menjadi seperti ini. Ya, jadi seperti ini. Nah, kalau yang tadi contoh soal 1 tadi itu yang diambil hanya yang bagian ini aja itu ya. Sebentar. Hanya bagian ini saja. Kotak 1 ini. Nah, sekarang yang kita jadikan acuan, kita tidak hanya 1, tapi bisa 2, bisa nanti 3, atau N, atau bisa juga nanti N besar. Ya. Kita tidak tahu jumlahnya berapa, sampai ke berapa N. Ya. Anggap aja kita nanti ya kita ambil yang N besar ya, kita ambil yang N besar di sini. Boleh pakai N kecil sama aja gitu kan. Nah, kalau kita ambil di sini batasannya gitu ya. Untuk neraca massanya berarti kalau pada sudah ke N kita anggap nanti berapa kali pengulangan, maka ya ini masuknya bukan V1 lagi tapi ini Vn. Nah,
masuknya bukan fase liquidnya bukan L0 lagi tapi Ln-1. Fase liquid keluar adalah Ln. Kemudian masuk untuk fase gas itu adalah Vn plus 1, keluarnya adalah Vn. Nah ini. Seandainya ini saya jadikan satu kesatuan, ya satu kesatuan gitu ya. Jadi tidak saya ambil dari sini, tapi ini saya jadikan satu kesatuan, satu blok gitu dengan sekian n. Ya saya gambarkan di sini. Oke. Maka bisa kita tuliskan seperti ini. Nah, ini masuknya ini keluar. Ya, kalau kita gabung dengan posisi dia sudah fase stage-nya N, tahapan N, ya ini saya tuliskan seperti ini saya gambarkan N. Jadi ini sudah gabungan nanti, ya. Maka ini tetap kita pakai L0, tetapi keluarnya ini adalah bukan L1, tapi L. Masuk fase gasnya bukan V2, tapi di sini adalah Vn plus 1. Vn plus 1. Sedangkan keluarnya masih tetap V1. Nah ini adalah gabungan dari yang duanya ini. Kalau saya gabungkan jadi satu kesatuan, maka kita tuliskan seperti ini. Itu untuk jumlah N ya. Stage tahapan reaksi, bukan tahapan reaksi, tahapan proses absorpsi. Berapa kali tahap pengulangan proses absorpsi. Nah ini. Ya, itu saya bedakan ya. Kalau yang single stage itu diambil seperti ini. Kalau kita ambil pada kondisi satu stage ke N, ya berarti seperti ini. Kalau dari yang awal dan akhir itu kita gabungkan jadi satu kesatuan, biar gampang gitu ya, dan melihat prosesnya adalah seperti ini. L0, Ln, ya untuk fase liquid, fase gasnya Vn plus 1, keluarnya adalah V1N ini. Bukan satu lagi. Kalau ini pakai N kecil ya tinggal diganti, ini semuanya adalah Vn kecil plus 1, ini Ln kecil. Ya tinggal kita ambil posisinya di mana, sama aja tapi intinya. Oke. Nah, kemudian dari kondisi yang saya gambarkan ini, maka kita bisa buat neraca massa total. Neraca massa totalnya adalah ya ini. Neraca massa total itu ada di persamaan 1039. Ya, ini. Maka L0 masuk ditambah masuknya fase gas Vn plus 1 sama dengan Ln plus V1. Ya, ini adalah persamaan neraca massa total. Sama dengan M. M itu adalah total dari semua massa yang ada di L0, V1, Vn plus 1 ditambah Ln, totalnya adalah M. Jadi massa keseluruhan dalam proses absorpsi tersebut gitu ya. Nah ini. Kemudian ini adalah neraca massa totalnya ya. Kalau neraca massa komponennya gimana? Nah, neraca massa komponennya ini. Neraca massa komponennya kita punya neraca massa persamaan neraca massa komponen secara umum general. Itu ada di persamaan ini. 10, 3, 10. Ini umum ya, jadi karena kita tahu bahwa di dalam proses absorpsi itu pasti melibatkan ya 3 komponen. Ya, kalau katakanlah sebagai contoh tadi di dalam contoh soal 1031 itu apa? CO2, udara, dan air. Ya, jadi ada suatu kondisi di mana gasnya itu adalah campuran CO2 dan udara. Atau mungkin campuran SO2 dan udara. Mau diserap dengan apa? Larutnya pakai apa? Nyerapnya pakai air. Jadi ada 3 komponen.
Yang depan komponen yang akan diserap itu kita simbolkan A. Kemudian yang membawa carrier-nya, ya, yang membawa komponen target kita, inert ya, bisa dikatakan inert, maka dia disimbolkan B. C-nya adalah pelarutnya, solvennya. Nah, kalau kita tuliskan persamaan komponen, berarti harusnya neraca massa komponennya harus ada komponen A, komponen B, dan komponen C. Tetapi ya kita bisa buat secara general ya, secara umum bahwa ya L0 dikali X0 ya, plus Vn plus 1 dikali Yn plus 1 dan seterusnya ini. Nah sekarang tinggal nanti kita tentukan kalau untuk komponen A, katakan untuk komponen A ya, saya kasih contoh komponen A. Ini persamaan umumnya ya, tinggal tambahkan A aja ini di dalam persamaan ini. Kalau untuk persamaan atau komponen A, tinggal kita tambahkan. Berarti apa? L0 kan aliran masuk liquidnya 0 dikali X ya. Yang fraksinya ini adalah fraksi ya, seperti X A 0. Nah, ini muncul A-nya di sini. Kalau ini kan tidak ada. Kemudian ditambah Vn plus 1 dikali nah ini Y A, ini kali ya. Dikali Y A N plus 1 sama dengan nah, Ln dikali XAN tambah V1 dikali Y1 sama dengan M dikali itu M kali XAM ya. M kali XA. Nah, maka muncul ya ini huruf-huruf A untuk komponen A. Kalau B ya A-nya diganti B ini. Kalau C ya gitu juga ya, ganti C ini. Nah, itu neraca massa komponennya. Nah, yang ditulis di dalam persamaan 10.3 10 ini itu adalah persamaan komponen secara umum. Belum spesifik ke komponen apa, komponen A, B, dan C. Belum, tapi dituliskan secara general di sini. Oke, sampai sini bisa dipahami? Ngerti kira-kira? Bisa ya? Insya Allah, Pak. Kalian belum bisa enggak saya teruskan? Karena kalau percuma saya teruskan kalau kalian nanti enggak ngerti eman. Mending ini dipahami dulu. Ya, jadi dari bagaimana membuat neraca massa total, neraca massa komponen. Ya, ini persamaan neraca massa komponennya secara umum. Kalau itu untuk komponen A, ya tinggal ditambahi di fraksi-fraksinya ini. Itu adalah untuk komponen apa gitu. Kalau A ya berarti A XA0, ini YAN, XAN ya, kemudian ini YA1 gitu kan. Kemudian M XAM. Kalau B ya tinggal A-nya diganti B, C ya diganti C, begitu seterusnya. Nah, kemudian nah ini sudah untuk neraca massa totalnya kan tadi ini kan ya. Ini adalah untuk yang N kecil gitu kan. Kalau ini tadi N besar, N kecil ya sama aja kan. L0 plus Vn plus 1. Ya, jadi ini yang masuk, baik fase liquid dan fase gas, dan sama dengan yang keluar. Ln kecil plus V1. Sama aja ini. Nah, sekarang mau pakai mana? Yang besar atau yang kecil gitu ya. Ya oke, boleh saja sama aja. Tapi di dalam contoh ini, kita gunakan yang kecil gitu kan, N kecil gitu ya. Nah sekarang kita lihat di sini. Nah ini untuk persamaan neraca massa komponen yang secara umum untuk N-nya N kecil gitu ya, N stage kecil, maka ya sama dengan yang ini tadi, sama. Cuma ini tinggal N-nya, ini N besar, ini N kecil. Ya, sama. Nah
Kemudian kita nanti di sini dikeluarkan nilai yn plus 1-nya. Yn plus 1-nya kita keluarkan sehingga kita punya persamaan 10, 3, strip 13. Yn plus 1-nya kita keluarkan ini. Ya. Seperti itu. Nah, kenapa Pak yn plus 1-nya kita keluarkan? Jawabannya adalah di dalam proses yang multiple stage, untuk kalian nanti menghitung jumlah stage-nya, maka kalian harus membuat grafik. Ya, membuat grafik. Nah, di dalam grafik itu kalian butuh beberapa data supaya grafik itu bisa dibuat gitu ya. Nah, data apa saja yang perlu kalian siapkan dalam pembuatan grafik itu dalam setiap penyelesaian kalau kita menggunakan metode grafik? Kalian harus siap dengan data tersebut. Data yang pertama adalah ya nilai, sebentar saya tuliskan di sini ya. Nilai x0. Ini harus kalian dapatkan data x0. Kemudian yang kedua adalah y1. Kemudian adalah yn plus 1. Kemudian adalah x. Nah, ini harus kalian dapatkan data ini. Nah, kenapa Pak ini harus kita dapatkan? Kalian lihat di sini di dalam grafik ini ya. Grafik yang ada yang saya tampilkan ini. Itu ada berapa garis? Muhammad Syahril, ada berapa garis Mas Syahril? Ada enggak Muhammad Syahril? Muhammad Syahid, Pak, maaf. Oh, sorry, Muhammad Syahid ya, maaf. Ada 2 garis, Pak. Apa? Equilibrium line sama operating line. Oke, jadi itu ada yang namanya garis operasi dan garis kesetimbangan. Nah, ini kalian buat sendiri. Nah, untuk garis operasi yang operating line ini ya, itu kalian bisa buat ya dengan cara bagaimana? Nah, kalian butuh titik ini, titik yang ini, kasih tanda merah, ya, titik awal dan titik akhir di sini. Ya, jadi ada butuh 2 titik ini. Saya kasih tulisan ini titik 1, titik apa ya? Titik 1 enggak apa, titik 1, ini titik 2. Jadi di dalam pembuatan operating line minimal kalian harus punya 2 titik ini. Boleh lebih dari 2 titik boleh, tapi ya makin bagus banyak titik, tapi kita cukup 2 titik. Tapi nanti dalam kasus yang lain, contoh soal yang lain, itu bisa 4 titik ya, kita tambahkan di sini supaya nanti garisnya pas. Nah, kalau ini yang penting ada garis awal dan garis akhir. Sekarang untuk titik 1 itu kita meletakkan titik 1 di dalam kurva ini kan ada koordinatnya. Maka titik 1 ya, titik 1 itu koordinatnya apa? Koordinatnya adalah titik 1 itu bisa kalian lihat itu adalah yang di sumbu X adalah X0 versus Y1. Sedangkan titik 2 sama dengan apa koordinatnya? Adalah XN dengan YN plus 1. Nah, ini. Oke, jadi kalian perlu titik 1 dan titik 2. Titik 1 itu kalian ngeplotkan nilai X0 dan Y1. Kemudian titik 2 adalah XN dan YN plus 1. Nah, ini dari mana? Ini dari mana?
ini nanti diketahui dari hasil perhitungan kita. Makanya kita harus mencari kondisi-kondisi ini. Itu kita cari nanti di perhitungan gitu ya. Jadi Anda minimal perlu tahu X0, Y1, YN plus 1, dan XN. Gunanya untuk apa, Pak? Data ini. Untuk membuat yang namanya garis operasi, operating line. Nah, sedangkan yang ini, equilibrium line, kalian butuh apa? Butuh persamaan, ya untuk equilibrium line. Persamaan, suatu persamaan ya, yang didapatkan dari hukum Henry. Ya. Oke, jadi itu. Nah, persamaannya apa? Ada persamaan korelasi yang dibuat oleh Henry bahwa YA sama dengan, ya di sini di John Corbus juga ada ya, sama dengan H aksen dikali XA. Nah ini, kita pakai persamaan korelasi ini seperti tadi ya. Jadi garis kesetimbangan, equilibrium line, ini kita buat dengan kita pakai persamaan ini. Nah, bagaimana kita menyelesaikan membuat garis ini gitu ya? Yang pertama kalian harus cari dulu nilai H aksennya. Nah, H aksen itu sama dengan H dibagi B. H ini apa? Itu kan H-nya adalah konstanta Henry. Konstanta Henry. Untuk konstanta untuk apa ya? Sistemnya apa gitu ya? Pastikan sistemnya kalau CO2 air ya CO2 air, lihat kalau SO2 air ya SO2 gitu ya, pastikan ini konstantanya tepat. P-nya itu adalah, nah ini P-nya adalah P besar tekanan total. Jadi tugas kalian untuk bisa menyelesaikan ini adalah kalian cari dulu H aksennya. H aksen didapatkan dari mana? Nilai konstanta Henry sesuai sistem atau komponen yang akan kita selesaikan ya, tergantung dia apa komponennya, CO2 air, SO2 air, amonia, macam-macam kita lihat di appendix A3 di Jenkoplis gitu. Kemudian tekanan totalnya berapa? Dia berorientasi pada tekanan berapa? Nah, H aksen itu adalah H dibagi B, maka ketemu H aksen. Kalau H aksennya ketemu, maka kita nanti buat ya suatu tabel sendiri ya, YA sama dengan XA. Katakanlah saya masukkan YA-nya nanti, YA-nya katakanlah saya masukkan 0. Ya, YA-nya 0. XA-nya berapa? Nah, nanti kan kita bisa punya data. Jadi YA ini masukkan bebas saja. Kan YA-nya 0, kemudian 1. XA-nya berapa? YA-nya 2. XA-nya berapa? Begitu terus. Kita bikin suatu tabel terus. Nah, dari data tabel itu yang kita masukkan nilai YA sehingga ketemu XA dikalikan H aksen, maka data itu bisa kesetimbangan equilibrium line. Ya, jadi kuncinya adalah bagaimana kita membuat equilibrium line itu dari ini. Kalau dari operating line itu pakai ini. Jadi operating line itu minimal harus punya data titik 1 dan titik 2. Titik 1 adalah koordinat X0, Y1, titik 2 adalah koordinat titiknya adalah XN, YN plus 1. Sampai sini ada yang mau ditanyakan atau mungkin ada komentar, silahkan.
Oke ya, belum ya. Ya, jadi kalau belum ada, saya lanjutkan lagi. Nah, dari dua garis ini, ya dua garis yang kita buat, operating line sama equilibrium line, dia gunanya apa? Gunanya ya tadi, untuk menghitung berapa jumlah stage-nya. Dimulai dari mana? Dimulai dari titik 1. Ini. Titik 1 Anda tarik garis tegak lurus ya, lurus gitu ya. Menyinggung kurva atau garis kesetimbangan ya. Kemudian Anda tarik juga ke atas tegak lurus ya. Berarti kalau dari ini titik 1 ke sini naik ke atas tuh 1 stage. Ini makanya dikasih tulisan 1. Kemudian dari titik yang dia menyinggung operating line ya dari tahap sebelumnya, Anda tarik ke kanan menyinggung equilibrium line, tarik ke atas. Maka ini adalah yang kedua. Begitu seterusnya sampai batasnya kapan? Batas akhirnya adalah di titik 2 ini. Titik 2 itu batas akhirnya. Sehingga kita menghitungnya adalah ya jumlah berapa kali kita membuat grafik ini sampai titik di titik 2. Dari titik 1 sampai ke titik 2. Kalau ini kan ketemu 1, 2, 3, 4. Harus tegak lurus ya. Oke, sampai sini bisa dipahami? Ngerti caranya bikin grafik ya? Memang di sini butuh Anda telaten, butuh Anda teliti karena bikin garisnya nih mencong gitu ya, garisnya tidak lurus, ya hitungannya akan berbeda. Nah, ini harus Anda buat dia tegak lurus, sudutnya ya 90, ini siku-siku gitu kan, sudutnya siku. Nah, ini kita bisa menghitung, berarti ya kita hubungkan dengan contoh soal yang tadi gitu ya. Supaya saya bisa menyerap dengan baik, itu ya kita harus lakukan proses pengulangan sebanyak 4 kali. Atau kalau dalam suatu kolom yang bentuknya itu adalah plate atau tray gitu ya, tray kolom, ya kalian harus punya 4 stage atau 4 tray supaya penyerapannya bagus. Karena tray atau kolom itu sama dengan ya tahapan penyerapan di sekat-sekat atau dibagi dalam kondisi seperti itu. Nah, ini kita bisa mengetahui. Nah, stage ini yang kita hitung dengan metode ini itu namanya theoretical stage. Jadi secara teoritis. Kenapa perlu saya sebutkan seperti ini? Nanti ada aktual. Jadi ada yang teoritis, ada yang aktual. Kalau teoritis ya memang ya kita hitung secara teoritis ya. Jadi itu ya secara perhitungan seperti ini. Tetapi kalau aktual nanti sudah ada pertimbangan bahwa efisiensi penyerapannya berapa. Itu sudah berhubungan sama desain. Pada saat kita mendesain peralatan, kita harus bisa mendesain bahwa oh dia mampu menyerap sekian persen. Efisiensi alat saya adalah sekian persen. Jadi nanti tolong diingat-ingat ya. Jadi kalian itu mungkin orang itu boleh punya impian, punya cita-cita setinggi langit gitu kan. Itu cita-cita bebas kan. Tetapi begitu di dalam pelaksanaan aktualnya, tidak ada kan yang mungkin bisa tercapai semuanya. Pasti ada kegagalan atau ada yang tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, sama dengan proses seperti ini. Harapan kita itu bisa menyerap semuanya, KB tak serap. Kalau ada SO2 atau CO2 masuknya sekian gitu ya, 10 gitu, anggap 10 lah gampang-gampangan. Maka yang saya serap ya 10 itu saya bisa serap dengan alat saya. Tetapi tidak ada yang seperti itu. Sebagus-bagusnya alat, secanggih-canggihnya alat itu ya, pasti masih ada sisa yang mungkin tidak terserap. Oke, mungkin pertama kali mampu dia menyerap, tapi lama-lama kan pasti ada terjadi penurunan. Dan di setiap pembuatan
dan desain alat ya pasti ada ya losses, ada yang tidak pas, itu pasti ada, dan di kondisi real susah kita untuk mendapatkan penyerapan atau kondisi yang bisa bekerja 100%. Ya, jadi ya pasti ada toleransi. Ada penyimpangan sedikit wajar gitu ya. Jadi itu yang harus kita pertimbangkan, kenapa namanya ada teoritis dan aktual. Karena nanti kalau yang kita pakai di dalam perancangan bukan yang nilai teoritis ini, tetapi yang aktual untuk merancang alat loh ya. Tapi kalau untuk menghitung berapa kali atau berapa jumlah stage boleh. Tapi kalau sudah nanti Anda merancang alat, membuat alat, maka yang Anda pakai adalah perhitungan yang memang aktual. Oke, jadi seperti itu yang harus dipertimbangkan untuk proses pembuatan ya grafik ini. Jadi ini grafiknya adalah hubungan antara fraksi mol X di fase X-nya adalah fase liquid, fraksi mol Y itu di fase gas. Ini kita perlu data-data ini. Nah, untuk bisa mencari data ini itu ya X0, Y1, YN+1 dan XN, maka kita lihat contoh soal yang di atasnya ini gitu ya. Oke, kita lihat contoh soal di atasnya ini. Nah, oke, ini ada contoh soal 1032. 1032 ini sudah ada target gitu ya. Jadi kita ingin gitu ya, ini ada suatu sistem penyerapan aseton di dalam suatu kolom absorpsi. Kita diminta untuk bisa menyerap aseton itu sebanyak 90%. Ini. Oke, jadi target kita di dalam soal ini adalah ingin menyerap aseton yang ada di aliran gas masuk itu sebanyak 90% dari jumlah gas masuk tadi aseton yang ada di awal itu. Jadi kalau asetonnya katakanlah 100 gitu ya, 100 kilo masuk gitu ya, maka kita mampu menyerap itu 90 kilo, yang 10 kilonya keluar, ada di output, tinggal sisanya 10. Nah, ini target gitu, jadi kita ingin mengharapkan, ya saya ingin menyerap 90, kok enggak 100% Pak? Ya makanya tadi, itu nanti hubungannya sama, ya proses itu enggak ada yang ideal, bisa menyerap 100% gitu kan. Ya mungkin di awal-awal sekali pakai, 2 kali pakai bisa, tapi setelah itu enggak akan ada. Ya, makanya kita enggak usah terlalu tinggi memikirkan harus target 100%, tidak. Cukup 90% atau 95% udah bagus bisa menyerap. Nah, ini ya. Jadi kalau tanya kenapa enggak 100%? Ya makanya ada teoritis dan aktual. Real itu susah untuk bisa menyerap 100%. Tapi kalau hitung-hitungan oke bisa. Tapi kita berbicara di sini adalah yang realistis saja gitu ya. Oke, jadi ini 90% yang akan kita bisa mampu serap. Jumlahnya 90%, bukan konsentrasinya. Oke, kemudian ini adalah campuran gas ya, suatu gas feed-nya itu adalah campuran gas yang terdiri dari 1 mol persen aseton. Nah, kemudian sisanya itu adalah udara gitu kan. Nah, 1 mol persen aseton di dalam udara. Dia masuk ke dalam tower, nanti dia dikontakkan dengan air, itu secara counter current. Nah, kemudian total inlet gas flow-nya, aliran masuknya itu adalah 30 kg mol. Ya, berarti 30 kg mol per jam itu adalah gas masuk yang terdiri dari aseton dan udara. Kemudian untuk liquidnya, untuk pelarutnya, kita pakai pure water. Air murni tanpa ada komponen yang lain. Alirannya berapa? Itu
yang airnya masuk adalah 90 kg mol H2O per jam. Prosesnya berjalan secara isotermal, ya, suhunya tetap pada 300 Kelvin, tekanan totalnya adalah 101,3 kPa. Kemudian, ya, ini adalah antara aseton dan cairan itu mencapai kesetimbangan, yang kesetimbangan itu dihubungkan dengan suatu korelasi dari hukum Henry, YA sama dengan 2,53 XA. Nah, data inilah yang nanti kalian pakai untuk membuat yang namanya garis apa? Apa ya? Garis apa tadi? Operating line. Kok operating line? Yang ini apa yo tadi? Equilibrium, Pak. Wah, jangan salah lagi loh ya. Tadi tak tercatat. Jadi kalau ada persamaan tentang hukum Henry yang hubungan antara YA sama dengan XA, ya ini ada H aksennya, ini kan H aksennya. Ini sudah diketahui, betul. Tapi kalau sudah diketahui, Anda cari. Nah, itu tinggal pakai. Anda masukkan nilai Y-nya bebas atau 0, berarti XA-nya kan berapa? Ini adalah, katakanlah XA-nya 0 itu ya. Y-nya berapa? Ya oke, 0 itu kan. Kalau XA-nya 1, ini berapa? 2,53 ya. Jadi apa namanya, untuk XA1 Y-nya 2,53 dan begitu seterusnya. Jadi nanti Anda bikin tabel gitu ya. Tabel antara ini aja. Ya. Apa? Ya, ini adalah tentang ya, untuk bikin kurva garis kesetimbangan ya kita harus pakai XA dan ini adalah YA. Berarti kan dicari dari mana XA sama YA-nya? Ya bebas, kalian pakai persamaan ini, YA sama dengan 2,53 dikali XA. Sekarang kalau XA-nya 0, XA 0, bebas ya, kita pilih XA-nya 0, bebas ya. Maka YA-nya biro 0 kan? Ya. Kalau XA-nya 1, berarti Y-nya biro 2,53. 2,53. Nah, begini seterusnya. Kalau ini oke, 2, maka berapa? Ya, berarti kan 2, ya kita kasih contoh aja 2,53 dikali ya kali XA. Seterusnya dan seterusnya. Data inilah nanti yang kalian plotkan untuk buat yang namanya equilibrium line. Equilibrium ya, garis kesetimbangan. Oke, kemudian waktu saya masih ada ya. Sampai jam berapa tadi, Mas Putra? Saya ngejadinya jam berapa? 10 jam berapa? 10.25, Pak. Oke, terima kasih. Ya, kemudian nah ini nanti kita buat sendiri, yang penting sudah ada data YA ini. Kemudian nah kita harus hitung gitu ya. Nah, kita ketahui di sini YAN plus 1. Kita gambarkan dulu ya bloknya biar kalian tidak bingung. Bloknya seperti ini. Maka kalau masuk itu tadi,
masuknya adalah L0. Ini adalah yang keluarnya dari LN ya. LN ini adalah VN, keluarnya adalah V1. Oke, sekarang kita lihat ya. Aseton. Nah, ini aseton di dalam gas itu dia terdiri dari 1 mol persen aseton. Nah, di dalam 1 mol persen aseton itu berarti berapa fraksinya? Berapa fraksinya? Berapa fraksi ini? Berarti kan masuknya di sini. Asetonnya berapa di sini? Aseton masuk berapa? Nah, ini kan 1% itu sama dengan 0,01. Nah, jadi kalau kita buat sisanya kan 99% itu kan air. Sorry, bukan air, udara ya. Nah, berarti ya fraksinya dia adalah 0,01. Ya, karena 1 dibanding 99 gitu kan. Nah, ini kan. Jadi ini adalah YAN itu konsentrasi aseton masuk sekian. Nah, kemudian ini kan konsentrasi ya. Jumlahnya berapa? Kan kita belum tahu ya. Kita identifikasi konsentrasinya dulu. Kemudian kita lihat di komponen A-nya semua aja. Untuk di aliran masuk ya, ini kalau YAN berarti komponen A-nya kan aseton. Maka konsentrasinya, fraksinya itu adalah sekian. Kemudian kalau di dalam aliran R0 ada enggak asetonnya? Ada enggak sini asetonnya? Tidak. L0 ada? Tidak ada. Maka 0. Ya, maka 0 kan ya. Bisa 0. Jadi A ini adalah untuk yang komponen A, aseton ya. Yang pertama. Kemudian yang di sini ini apa? Kalau di sini adalah A-nya adalah XAN gitu kan. Diketahui enggak di sini? Enggak tahu gitu kan. Kemudian yang keluar di sini berapa? Y1-nya berapa? Karena kita diharapkan itu nanti menyerapnya itu adalah 90% ya dari jumlah yang masuk ya. Nanti kita tuliskan dulu ya. Jadi kita seperti ini. Nah, sekarang kita masukkan alirannya dulu. L0 itu masuknya airnya berapa tadi? 90 kilogram ya per jam per hour. Kita masukkan aja nilainya 90 masuknya. Jumlah yang masuk alirannya flow-nya 90. Kemudian gasnya masuk berapa? Itu adalah VN plus 1-nya masuk adalah 30 alirannya. Kilogram. Nah, ini. Nah, sekarang ini perlu kita hitung gitu ya. Jumlah aseton yang masuk berapa? Ini kan tadi aseton itu kan konsentrasinya atau fraksinya itu ada di YAN plus 1. Itu sebesar 0,01%. Ya, 1 mol. Nah, sekarang jumlah aseton yang masuk berapa sih? Jumlahnya berapa? Gimana caranya? Maka ya dari konsentrasi atau fraksinya dikalikan
mass flow rate-nya, aliran masuknya berapa? Ini kan 0,1 tadi ya, 0,1 di sini. Dikali 30. Sehingga jumlah aseton masuk itu adalah 0,3 kilogram mol. Itu bukan MPL ya, mol per jam. Jadi jumlahnya adalah 0,3 kilogram mol per jam. Jumlah aseton yang masuk. Nah, sedangkan Anda harus ingat bahwa yang masuk di sini ini kan bukan aseton aja, tapi udara. Ini kan yang masuk kan campuran udara dan aseton. Nah, sekarang udaranya berapa jumlah yang masuk? Ya, kita tinggal 1 dikurangi fraksi aseton, ya, IAN plus 1 dikali VN plus 1. Jumlah total gas yang masuknya berapa? Ketemunya untuk udaranya adalah 29,7 kilogram. Nah, itu menjadi bukti bahwa kalau 29,7 ya 29,7 ditambah 0,3 piro ketemu nih? Di total berapa? 30, Pak. 30. Berarti ini adalah 30. Nah, 30. Nah, ini adalah sama dengan total gas masuk. Jadi ingat ya, jadi gas masuk itu adalah terdiri dari campuran aseton dan udara. Gas masuk itu campuran ya. Jadi gas itu terdiri dari aseton dan udara. Aseton itu jumlahnya di sini adalah 1% mol, atau kalau difraksikan dia 0,01. Berarti fraksi udaranya berapa? 0,99. Nah, dari fraksi, maka fraksi ini kalau kita kalikan dengan jumlah massa masuk, ya jumlah 30, maka ketemulah untuk asetonnya itu adalah 0,3 ya, kilogram mol per jam, untuk udaranya 29,7 kilogram udara per jam. Ya, ini sudah masing-masing gitu ya, udaranya sekian, kemudian asetonnya sekian. Nah, yang menjadi catatan terpenting adalah ingat ya bahwa udara di sini adalah inert. Udah, kita nggak usah bingung dengan udara. Tetapi sekarang yang menjadi hal paling penting di sini adalah jumlah aseton ini. Jumlah aseton yang sejumlah 0,3. Jadi dari jumlah 0,3 masuk sekian, 0,3 kilogram mol per jam, ingin kita serap sejumlah 90%. Nah, ini nanti akan ada di sini, Y1. Jadi di Y1 itu adalah sisa dari 0,3, ya berarti tinggal 0,1 ya, karena 90% kan anggap aja 0,9, ya 10% dari 0,3 itu nanti ada di Y1. Kita buktikan di perhitungan gitu ya. Nah, yang ada di XAN itu adalah 0,9, karena 90% itu sudah semuanya nanti akan muncul di sini XAN. Ya, karena ya ini kita ingin menyerap 90% aseton. Diserap di mana? 90% aseton yang jumlahnya asetonnya adalah 0,3 ini pindah ke sini 90%-nya. Jadi 90% dari 0,3 itu akan pindah ke sini. Sisanya yang 10% dari 0,3 itu sisanya ada di 1. Oke, sekarang kita buktikan. Oke, sekarang aseton yang meninggalkan V1 gitu ya. Ya. Atau sorry, ini aseton yang menuju V1. Aseton yang menuju V1 ya. Jadi aseton yang menuju V1 atau ada di V1 itu nilainya adalah ini. 0,1 dari mana? 0,1 dari 1%. 10%-nya. 10%.
ya, 10% ya kan, ini kan yang keserap ini gitu ya. Jadi di V1 itu aseton yang ada di V1 ya, tuliskan ya. Nah, ini pelan-pelan nih. Aseton di V1 itu sama dengan 10% yang jelas saya 10% dari dikali ya 0,3 ini 0,3 ini dari mana? 0,3 itu adalah aseton yang masuk ini yang ada di Vn+1. Nah, sedangkan yang ada di Ln ini berapa asetonnya? Nah, aseton yang ada di Ln maka karena kita diharapkan mampu menyerap 90% dan 90% itu nanti ada terserap di sini gitu ya, terserap di pelarut ya, di keluarannya, maka ya 90% kali 0,3. 90% ini dari mana? Kita kasih tanda ini. 90% itu ada di ini. Nah, 90% ini. 0,3 punyanya mana? Nah, punyanya tadi gitu ya. Ini ya sama, kita menuju yang ini. Sudah kita bisa identifikasi bahwa aseton yang ada di V1 ya tinggal nilainya nanti ini ya 0,03. Yang awalnya itu adalah 0,3, yang di V1 tinggal keluarnya tinggal 0,03. Lalu yang lainnya kemana, Pak? Yang lainnya yang 0,27 90 kali 0,3 itu ada di Ln. Jadi ada di aliran. Jadi aseton itu berpindah dari fase gas ke fase liquid. Dia terserap di sini sejumlah berapa? Sejumlah 0,27 kg. Jadi yang terserap jumlahnya 0,27. Ya, jadi itu jumlah yang terserap. Tapi kita belum menyatakan dalam bentuk fraksi ya. Jadi Y1 sama XAN-nya belum kita munculkan. Tapi jumlah yang terserap sudah ketahuan sekian. Jumlah yang keluar di V1 ya, produknya keluar, fase gasnya tinggal 0,03. Jadi ada pengurangan dari 0,3 turun jadi 0,03. Nah, turunnya kemana? Pindah kemana? Ke fase liquid. Terjadi proses difusi di sini. Ya. Oke, kemudian kalau kita sudah bisa menyelesaikan ini, saya hapus semuanya ini, maka ya kita cari dulu fraksinya, karena yang dibutuhkan adalah nilai Xn ya, sama In+1 sudah ada ya. Xn sama Xn-nya belum ketemu ya, V1-nya. Nah, sekarang gini. Di dalam V1, ya, V1 tadi, udara itu kan tidak berubah ya, tidak ada perubahan. Yang berubah itu kan asetonnya. Yang kita serap kan asetonnya. Ingat, udara itu adalah bersifat inert. Jadi kalau tadi di dalam Vn+1 yang masuknya itu jumlahnya 29,7, tadi kan sudah kita hitung ya, 29,7 masuknya udara ini. Nah, udara ini, nah ini udaranya mana? Nah ini ya, 29,7. Jadi udara masuk itu jumlah sekian. Asetonnya awalnya sekian. Oke. Nah, dia keluar di V1 ya sama, tidak ada perubahan. Udara tidak mungkin hilang kemana, ada penyerapan kan. Dan udara tidak terdifusi ke fase liquid.
Sehingga untuk V1, aliran V1 itu jumlahnya berapa total alirannya? Maka 29,7 jumlah udara masuk sama dengan keluar ditambah aseton yang ada di V1. Aseton yang ada di V1 itu adalah sejumlah 10%, 10% yang tidak keserap dari awalnya aseton masuk. Berarti 10% kali 0,3 ini. Maka kalau ini kita jumlah ketemunya 29,73 kg mol udara plus aseton. Sudah campuran di V1. Sehingga fraksinya aseton yang ada di V1, maka ya jumlah aseton di V1 ini 0,03 dibagi total masanya gitu ya. Ini ketemunya adalah 0,001 ini fraksinya di A1. Begitu juga di Ln. Liquid masuk yang cairan air tadi absorbennya masuk sama keluarnya sama, masanya sama, tidak berubah. Jadi dalam proses absorpsi ini yang berubah adalah yang diserap adalah aseton. Yang berubah ya aseton aja, tapi yang lain seperti udaranya, airnya tetap semua. Jadi hanya komponen A yang berpindah. Komponen B dan C tetap. Sehingga antara L0 dan Ln, kalau tadi airnya masuk 90, maka di Ln ya 90 keluarnya. Ini untuk water ya, air ya. Ditambah dengan jumlah aseton yang terserap. Jumlah aseton yang terserap berapa? 90% dari aseton masuk. 90%-nya ketemunya 0,27. Sehingga Ln itu sama dengan 90,27. Jadi 90 tambah 0,27 ketemulah dia 90,27 kg mol air plus aseton per jam. Nah ini. Sehingga fraksinya berapa fraksi aseton yang ada di Ln, maka jumlah aseton yang ada di Ln dibagi jumlah total campuran. Ketemunya fraksinya sekian. Maka kalian sudah mendapatkan data XAN ya atau XN, kemudian YA1, kemudian data X0, X0 tadi 0, kemudian YAN plus 1 sudah ada semua. Sehingga dari data yang tadi gitu ya, YA1 sama X0 itu untuk bikin titik 1 di garis operasi. Kemudian XAN dan YAN plus 1 itu untuk bikin titik 2 di operating line. Jadi kalau sudah titik 1 sama titik 2 ketemu, titik awal dan titik akhir bisa kita plotkan di dalam kurva ini, maka kita tinggal tarik antara titik 1 dan titik 2. Jadilah yang namanya operating line dan equilibrium line yang dari data tadi sebelumnya. Oke, maka kalau sudah ada operating line, maka kalian sudah bisa nanti menghitung dimulai dari titik yang satu ke kanan menyinggung dengan equilibrium line, tarik ke atas, begitu seterusnya sampai ini selesai. Ya, jadi itu tahapannya. Jadi untuk membuat operating line, kalian butuh data YA1, XA0, XAN, sama YAN plus 1. Nah ini dapat dari mana? Ya tadi, perhitungan neraca massa tadi ya, komponen yang berpindah. Komponen apa yang terserap? Ya aseton. Aseton dari masuknya awalnya berapa, berpindah ke fase liquid berapa, yang sisa keluar di fase gas berapa di V1. Nah itu yang harus kalian pahami. Sampai sekian bisa diikuti? Masih bisa diikuti? Insya Allah bisa, Pak. Bener lah. Tapi kan bener ya, saya yakin ya. Ya, Harus tapi yakin belum loh. nyoba buat grafiknya, Ya, Pak. oke. Jadi intinya pokoknya kalian harus bisa dapatkan operating line sama equilibrium line. Untuk operating line maka kalian butuh data YA1, XA0,
Kalau SA0 itu pasti 0. Karena biasanya solvennya atau pelarutnya pakai pure solvent. Kalau dia pakai air ya pure water, tidak ada komponen lainnya. Nah itu ya. Jadi makanya di titik ini, ya titik ini 0, kemudian ketemu ya satunya berapa. Kalau equilibrium line itu manfaatkan yang persamaan dari hukum Henry tadi YA sama dengan ya ada konstanta tadi, itu konstanta dan nilai H aksen. Nah nilai itu didapatkan dari H dibagi P. Nah itu. Maka kalian bisa dapatkan garis kesetimbangan. Nah ini masih gampang ya, nanti baru masuk ke ekstraksi tambah susah lagi ya, kurvanya melengkung, nyambung. Itu susah lagi ya. Jadi intinya adalah dalam proses pemisahan itu harus ada kesetimbangan. Nah di dalam proses kesetimbangan maka bisa terjadi proses difusi, perpindahan massa. Ya, makanya nanti kalau kita berbicara tentang destilasi, tentang apa namanya, maka ya kita harus belajar tentang kesetimbangan. Nah, data kesetimbangan di mana? Ya, di lampiran yang tentang hukum Henry itu tadi. Oke, ini kita nanti bisa selesaikan. Nah, ketemunya berapa? Nah, kalau kita hitung seperti ini ya, kita kasusnya seperti ini ya. Kita mulai dari awal ke kanan menyinggung equilibrium. Ya. Nah, kalau seperti ini gimana, Pak? Ini habisnya kan titiknya di nah, gimana? Kan nggak pas ya. Ini kan 5. Kalau seperti ini ya kelebihannya ini kan 5-nya kan di sini kan, 5-nya kan di sini ya. Ini teman-temannya sebentar. 5-nya kan ketemunya di nah, ini kan di sini kan 5-nya. Ini. Jadi 5-nya bukan di titik akhir, tapi 5-nya di sini. Nah, di titik ini 5. 4, 5. Loh, kan masih sisa, Pak. Harusnya kan harus melewati ini atau pas lewati ini enggak. Jadi ini kamu bablaskan lagi ke sini. Tapi ini ada batas garis putus-putus ini ya. Nah, kelebihannya ini itu kamu hitung nanti koma berapa. Kalau ke 6 kan ke sini ya, 6 ke atas ini. Nah, ini kira-kira lebihnya berapa? 6. Kalau ini dari 5 sampai sini katakanlah 6, anggapnya 6 ya. Ke atas kan sudah 6. Berarti ini kalau separuhnya kan 5,5, separuhnya ini 5,5. Tapi kalau ini anggap aja 5,2, 5,3 gitu kan. Nah, karena kelebihannya kita batasi dari kelebihan di sini, titik akhir ini. Nah, ini. Jadi kita hitung di situ, nah, kelebihannya berapa di sini. Dari skala ini ya. Jadi kalau dari 5 yang titik ini ke sini itu kan sudah menjadi 6 naik ke atas sudah 6. Nah, berarti kalau ini kita batasnya di sini, ini dihitung 5, berapa. Dari hitungan ini kita bisa perkirakan itu 5,2. Sehingga ya theoretical stage-nya itu sejumlah 5,2. Nah ini. Ketemunya adalah 5,2. Kalau Anda tanya, 0,2-nya dari mana, Pak? Gitu kan. Nah, tadi gitu ya. Karena titik akhir ini tidak pas di angka 5. 5-nya kan set ke atas di sini kan 5-nya. Ini masih ada sisa. Nah, sisanya ini loh kamu hitung berapa satuan. Lah, anggap aja kalau separuhnya di sini itu 5,5, ini ya 5,2 gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi masih ada prediksi perkiraan. Ya, memang ini nanti akan menimbulkan suatu ya sedikit penyimpangan gitu ya, dalam perhitungan. Setiap orang bisa berbeda gitu kan, tapi perbedaannya juga tidak akan terlalu besar. Nah, inilah cara bagaimana kita menyelesaikan menghitung jumlah stage atau tahapan dalam proses absorpsi sehingga didapatkan suatu proses yang penyerapannya itu sesuai dengan keinginan kita gitu kan. Ini seperti ini. Sehingga dengan proses ini sehingga bisa kita simpulkan untuk contoh soal ini adalah
untuk kita bisa menyerap sejumlah 90% aseton yang awalnya 0,3 gitu ya, kilogram mol per jam, keserapnya sampai menjadi 0,2 sekian, tinggal sisanya 0,03 di keluaran gasnya, maka kita butuh 5 kali tahapan. Ya, anggap aja kalau komanya 2 kita bulatkan ke 5 gitu ya, 5,2 anggap aja 5 kali tahapan dibulatkan, ya, dibulatkan ke bawah. Nah, itu boleh kita simpulkan seperti itu. Jadi kita untuk bisa menyerap 90% itu butuh ya 5 kali minimal supaya keserap. Nah, Anda bisa membayangkan bahwa tidak segampang ya kita membayangkan bisa menyerap sekali proses terserap itu enggak. Makanya ini membuktikan bahwa harus disirkulasi, diproses lagi, diabsorpsi lagi sebanyak 5 kali. Dari jumlah yang cuma 0,3 kg mol per jam jadinya keluarnya 0,03. Kecil sekali gitu ya. Jadi ini sudah butuh berapa proses ya. Nah ini ya, jadi ini kesimpulannya untuk yang contoh soal 1032. 1031 menyimpulkan di 1031 bahwa satu tahapan tidak efektif. Di 1032 menyimpulkan bahwa untuk bisa menyerap 90%, sejumlah 90% dari aseton masuk, maka kita butuh minimal 5 kali pengulangan proses absorpsi. Jadi makanya kalau kalian ingat di dalam praktikum OTK yang tentang proses ekstraksi itu enggak sekali proses, kalau kita yang ekstraksi sederhana ya, yang pakai corong pisah, itu enggak cukup sekali terbentuk ekstrak sama rafinat, nanti rafinatnya diekstrak lagi, begitu seterusnya. Nah, stage itu tahapannya seperti itu, bayangkan seperti itu. Jadi harus berkali-kali. Mungkin Pak Arjuna sudah menjelaskan gitu ya pada saat kalian akan praktikum ekstraksi yang batch itu yang pakai corong pisah, maka ya itu harus dilakukan beberapa kali. Karena katakanlah Anda masukkan asam propionat yang ada di TCE menggunakan air itu kan dalam kasus ekstraksi. Maka kalau Anda masukkan asam propionatnya 100, tidak mungkin Anda ekstraksi sekali 100 itu semua terambil semua. Maka rafinatnya, sisa dari proses ekstraksi yang pertama itu diekstrak lagi, masuk ke proses ekstraksi yang kedua. Kemudian dilanjutkan lagi, kalau masih belum efektif, lanjutkan lagi yang rafinat dari kedua masuk ke ekstraksi yang ketiga, dan seterusnya sampai ya kita bisa maksimal melakukan proses ekstrak, mengambil komponen yang kita inginkan dengan proses ekstraksi tersebut. Oke ya, jadi itu yang saya bisa kasih gambaran. Saya kasih penjelasan, tolong nanti coba latihan soal ini coba dipelajari lagi ya. Jadi saya tidak usah ngasih contoh soal, nanti ini pelajari lagi. Yang single stage dan multiple stage coba dikerjakan, sehingga nanti minggu depan hari Selasa saya pastikan kalian paham. Ya kan paham. Belajar coba dikerjakan lagi, diulangi lagi gitu ya. Sampai kalian ngerti. Nah kalau ini sudah paham, maka kalian akan bisa mengerjakan soal-soal yang lain, insya Allah seperti itu ya. Jadi tolong nanti begitu selesai jangan ditinggal, nanti kemudian mengerjakannya hari Senin karena Selasa mau kuliah gitu ya, jangan, karena nanti pasti lupa. Ya tolong begitu masih fresh, masih baru dapat cobaan. Ya apa sih tadi katanya Pak Anang seperti ini, oh, ternyata nggak bisa kok seperti ini. Ya dan kalau di recordnya diputar lagi gitu ya, diputar lagi dan ya dipelajari lagi, dipahami apa yang sudah saya jelaskan tentang absorpsi, single stage dan multiple stage. Ya, ini seperti ini. Nah, itu tadi ada theoretical, ada yang aktual. Ini kalau aktual tinggal dibagi dengan efisiensi trainnya atau plate-nya. Seperti itu. Sudah ketemu apa aktual. Tapi yang penting adalah kita ngitung teoritis dulu, baru ke aktual. Oke, ada pertanyaan atau mungkin komentar dari kalian? Silahkan kalau sebelum saya akhiri.
Tidak ada? Jelas semua? Ya, belum ada ya. Oke, coba nanti di rumah dibuat latihan ya, sehingga hari Selasa kita bisa diskusi ini. Ya, ini akan. Karena ini masih awal ya, nanti kalau sudah masuk destilasi, masuk ekstraksi, lebih susah lagi gambar grafiknya. Oh ya, satu lagi. Sebentar sebelum saya akhiri, sedikit lagi. Masih ada kan tentunya? Sedikit lagi. Jadi, mungkin kalian mikir ya, Pak, kalau pakai grafik itu susah, Pak, gitu ya. Ternyata tidak hanya metode grafik yang bisa kita lakukan untuk mencari jumlah stage gitu ya. Tetapi dengan metode equation persamaan secara analitik itu bisa. Nah, ini di sini. Nah, saya lupa tadi mau jelaskan ini. Nah, ini analytical equation counter current stick contact. Jadi ini 10 3D ini suatu cara lain yang bisa menjadi alternatif, tidak perlu pakai grafik. Tetapi data tadi gitu ya, data XN, XAN gitu kan, Y1, YN plus 1 dan XA0 itu tetap harus kalian ketahui, itu wajib hukumnya dihitung itu. Tapi dari perhitungan tersebut, kalau tadi kan dari hasil perhitungan kalian bikin grafik gitu ya, bikin equilibrium line, bikin operating line. Ternyata dengan proses absorpsi itu bisa kita tidak pakai grafik gitu ya. Jadi kita pakai yang di sini di 10 3D. Nah, bagaimana persamaannya? Saya langsung aja lah. Ini penjelasan tentang neraca masanya, neraca massa komponen sama dengan tadi ya, saya tidak usah berulang-ulang. Tapi saya langsung tuju ke persamaan akhirnya gitu ya. Nah, di dalam persamaan akhir itu ada yang untuk stripping, ada yang untuk absorpsi. Nah, ini stripping, ini untuk yang absorpsi. Masih ingat kan bedanya stripping sama absorpsi apa? Masih ingat? Apa stripping sama absorpsi? Apa? Stripping sama absorpsi apa? Ayo, sama masih ingat apa stripping itu? Stripping itu adalah apa? Kebalikan dari absorpsi. Atau biasanya kita sebutkan desorpsi. Maksudnya apa ini? Jadi stripping itu desorpsi, kebalikan dari absorpsi. Artinya apa? Artinya bahwa fase yang kita serap berbeda, ya kebalikan dengan fase yang absorpsi. Kalau absorpsi itu yang kita serap itu kan fase gas, penyerapnya, pelarutnya, solventnya cair. Nah, kalau ini beda, yang akan kita serap itu fase liquid, penyerapnya adalah fase gas. Ya, ini kebalikan dari proses absorpsi, itu desorpsi, stripping. Ingat-ingat ya, ini penting ini. Nah, persamaannya ini, kalau untuk proses desorpsi kita pakai ini. Sorry. Dan juga ini. Sedangkan untuk proses absorpsi ini. Jadi kalau kita hanya berfokus kepada absorpsi pakainya ini. Atau kalau mau kita sederhanakan, kita pakai yang bawahnya ini. Tapi pakai yang ini persamaan, ada persamaan panjang ini ya, persamaan panjang yang ini untuk yang stripping atau desorpsi. Begitu juga absorpsi ada persamaan yang panjang ini. Nah, kapan pakai persamaan panjang dan persamaan yang ringkas yang pendek ini? Ketika nilai A sama dengan 1. Kalau A-nya sama dengan 1, maka kalian bisa pakai yang ini. Tapi begitu A-nya tidak 1, kalian harus pakai yang atas, persamaan yang panjang itu. Nah, A itu apa? Nah, A itu adalah, saya kasih masukan ya. Nah, ini. Itu adalah dari didapatkan, A itu adalah ini, faktor absorpsi, absorption factor. Nah, ini. Nah, A ini bisa kita dapatkan dari mana? Dari ini. Jadi itu adalah faktor absorpsi
A itu sama dengan ini. A sama dengan L. A sama dengan L dibagi M dibagi L dibagi M kali V. L itu apa? Ya ini nanti tergantung nanti kondisinya kalau dia ya pokoknya dia kondisi masuk ya. Nah, ini masuk, yang V-nya V keluar. Ini masuk sama keluar. Jadi L itu adalah masuk fase liquid. Ya L0 bisa Ln. Kalau V itu adalah V1 ya, bisa Vn. Nah, ini tergantung nanti stage-nya state apa gitu kan. M-nya, nah, M ini yang penting. M itu adalah sama dengan M itu sama dengan H aksen. Jadi caranya untuk nyari M itu sama dengan H aksen. H aksen ingat tadi adalah H dibagi P. H-nya apa? Konstanta Henry. Jadi M itu adalah sama dengan ini. Kalau tadi ada persamaan yang Y sama YA gitu ya, sama dengan 2,53 XA, maka M-nya sama dengan berapa? M-nya berapa lagi? M-nya berapa? 2,53. Nah, ini. Nah, jadi M itu sama dengan H ini. Nah, maka kalian sudah bisa cari nilai A. Cari nanti nilai A-nya. Berapa? L-nya jumlah aliran gitu ya, masuk di L, masuk L0, V-nya yang keluar berapa. M-nya adalah ini. Bisa kalian cari A-nya, kalau A-nya sama dengan 1, maka Anda bisa pakai persamaan yang ini, sederhana ini. Oke, jadi ini tambahannya. Jadi ya, gimana? Waktunya habis? Iya. Tadi siapa yang mau bicara? Saya Pak. Ya, Jadi gimana? ternyata Gimana Mas Putra? Halo? di grup kelas diingatin ternyata saya salah perhitungan, Pak. Ya, enggak apa-apa. Oke, mohon maaf kalau saya melebihi. Jadi ya oke, terima kasih gitu ya, Mas Putra sudah diingatkan. Jadi ini yang saya tambahkan terakhir gitu ya. Jadi tolong nanti dipelajari sehingga nanti ada dua alternatif, boleh pakai grafik, boleh pakai persamaan. Nah, ini adalah yang dinamakan sedikit lagi aja, tinggal nama Kremser equation. Jadi ini adalah metode Kremser atau persamaan Kremser yang digunakan untuk menghitung jumlah stage menggunakan proses absorpsi. Jadi metode penghitungan stage ada secara grafik sama metode Kremser. Ya, jadi kalau Kremser kita pakai ini. Tinggal Anda pilih paling nyaman yang mana. Oke, jadi saya akhiri dulu. Terima kasih atas perhatian kalian. Mohon maaf kalau waktunya agak kelebihan, melebihi batas yang sudah semestinya gitu. Saya masih terlalu asik menjelaskan gitu ya. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan dari saya atau mungkin salah kata-kata dari saya mohon maaf. Oke, jadi itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Sekali lagi terima kasih. Saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima kasih, Pak. Pak. Sama-sama. Oke.